Macan Kemayoran kembali menunjukkan taringnya di panggung Super League 2025 sampai 2026. Bertandang ke Stadion Gelora Bung Tomo, Macan Kemayoran tampil buas dan menaklukkan Persebaya Surabaya dengan skor meyakinkan 3-1. Kemenangan ini bukan sekedar 3 poin, tapi jadi sinyal kuat kebangkitan tim asuhan Mauricio Souza setelah performa yang sempat naik turun di beberapa laga terakhir. Dengan permainan yang lebih disiplin serta dukungan luar biasa dari The Jackmania, Persija kini mulai kembali ke jalur persaingan papan atas. Lalu, seperti apa resep di balik kebangkitan Persija? Kick Off Indonesia akan membahasnya secara lengkap sebagai berikut. Persija Jakarta sukses memetik kemenangan meyakinkan 3-1 atas tuan rumah Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League 2025-2026 pekan ke-9. Hasil ini menjadi sinyal kuat kebangkitan Macan Kemayoran setelah performa yang sempat naik turun di laga sebelumnya. Persija tampil agresif sejak menit awal. Gol pembuka lahir pada menit ke-21 lewat aksi brilian Doni Tripamungkas yang memanfaatkan umpan lambung Fabio Calonego dengan sontekan kaki kiri yang tak mampu dihalau Hernando Ari. Jelang turun minum, Jordi Amat menggandakan keunggulan Persija setelah memanfaatkan bola liar di depan gawang pada menit ke-45+3. Memasuki babak kedua, tim asuhan Mauricio Souza kian percaya diri. Pergerakan Maxwell Souza yang lincah di kotak penalti memaksa bek Persebaya melakukan pelanggaran. Ala 05 yang maju sebagai eksekutor sukses menuntaskan tugasnya, membawa Persija unggul 3-0 di menit ke-73. Persebaya sempat memperkecil kedudukan lewat sundulan Leo Lelis di menit ke-77, tapi Persija tetap mampu menjaga keunggulan hingga laga usai. Mauricio Souza mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang tampil disiplin dan fokus sepanjang pertandingan. Sejak awal kami sudah menginginkan gol cepat dan berhasil melakukannya. Itu membuat tim lebih tenang dan percaya diri, ujar Souza. Ia juga menegaskan bahwa kemenangan ini adalah hasil evaluasi mendalam selama jeda internasional, terutama untuk memperbaiki lini pertahanan yang sempat menjadi sorotan. Dengan kemenangan ini, Persija naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan 14 poin, hanya terpaut beberapa angka dari 2 tim teratas. Momentum kebangkitan ini menjadi modal penting bagi Macan Kemayoran untuk terus bersaing di papan atas Super League musim ini. Kemenangan Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya di pekan ke-9 BRI Super League 2025-2026 bukan hasil keberuntunan. Di balik kemenangan 3-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, ada persiapan matang dari skuad asuhan Mauricio Souza. 3 poin ini terasa spesial. Selain membupus tren tanpa kemenangan di 3 laga terakhir, hasil tersebut juga menjadi bukti bahwa pembenahan yang dilakukan selama jeda internasional membuahkan hasil. Gustavo Almeida mengungkapkan, tim menjalani latihan intens selama sepekan dengan banyak evaluasi. Kami tahu, banyak orang menilai sepak bola dari hasil akhir, tapi dalam 2 laga sebelumnya, kami sebenarnya unggul secara statistik. Minggu ini kami kerja keras, dan hasilnya terlihat di lapangan, ujar Gustavo. Mauricio Souza juga mengakui, fokus utama pembenahan ada di sektor pertahanan. Kami sadar harus bertahan lebih baik, dan itu tidak hanya tugas bek. Kami menyerang dengan kiper, dan bertahan dengan striker. Semua pemain berkorban untuk tim, tegas pelatih asal Brasil itu. Hasilnya terlihat jelas, lini belakang tampil solid, sementara lini depan efisien. Gol dari Doni Tripamungkas, Jordi Amat, dan Alano lewat titik penalti membawa Persija unggul jauh sebelum Persebaya memperkecil kedudukan lewat Leo Lelis. Dengan kemenangan ini, Persija menegaskan bahwa mereka sudah kembali ke jalur yang benar. Konsistensi kini menjadi kunci agar Macan Kemayoran benar-benar kembali bersaing di papan atas Super League. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memilih tak larut dalam euforia usai kemenangan meyakinkan 3-1 atas Persebaya Surabaya. Kemenangan itu memang mengakhiri tren negatif dan jadi bukti kebangkitan Macan Kemayoran, tapi Souza langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya kontra Madura United.
Pertemuan melawan Madura United akan terasa spesial bagi Sosa. Pasalnya, pelatih asal Brasil itu pernah mendukangi Madura United pada musim 2023-2024. Ia mengaku punya banyak kenangan dan teman di sana, namun tetap menegaskan bahwa kini fokusnya hanya untuk membawa Persija menang. Saya senang bisa kembali ke Madura. Saya tak sabar untuk bertemu mereka lagi. Tapi setiap pertandingan kami jalani untuk menang, termasuk kali ini, kata Sosa. Ia mengingatkan anak asuhnya agar tak meremehkan Madura United. Tim berjuluk Sape Kerap itu baru saja menang tandang 2-0 atas Dewa United dan kini tengah dalam kepercayaan tinggi. Sosa berharap momentum positif ini bisa terus berlanjut. Kami tahu ini liga yang panjang, jadi kami harus tetap fokus, konsisten, dan terus bekerja keras, tegasnya. Di sisi lain, Sosa juga menyoroti momen bersejarah yang terjadi di Surabaya. Ia kagum dengan The Jackmania yang hadir langsung ke stadion dan disambut hangat oleh bonek. Menurut Sosa, suasana penuh sportivitas itu menjadi pemandangan langka di sepak bola Indonesia. Kapten Persija, Rizky Ridho, turut mengapresiasi suasana damai di tribun. Ia berharap momen persaudaraan itu bisa terus terjaga. Saat nanti Persebaya datang ke Jakarta, kami juga akan sambut mereka dengan baik. Kita harus rawat semangat persaudaraan ini, ujarnya. Dengan semangat dan dukungan penuh supporter, Persija kini menatap duel kontra Madura United dengan tekad tinggi untuk memperpanjang tren positifnya. Menurut Low, dengan kemenangan meyakinkan atas Persebaya dan semangat tinggi jelang laga kontra Madura United, apakah Persija Jakarta bisa terus jaga tren positif dan kembali bersaing di puncak klasemen Super League musim ini? Tulis pendapat Low di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka sama video ini dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru Kick Off Indonesia.